Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francis, Encang Cinya Babe, Akang Tete, Mas Mbak Uda Uni, sedulur berada semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Bang J doain. Bang J kali ini berkesempatan yang luar biasa untuk ngobrol-ngobrol dengan siapa dia, sosok orang yang sangat dikenal di UMKM atau IKM Ekraf Tangsel. Yang karya-karyanya, produknya udah sampai ke berbagai kota bahkan belahan dunia. Kita langsung sapa saja ya, sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Lina S. Rahmania, gitu ya Bu Haja? Iya. Benar ya? Iya betul. S-nya apa tuh Bu? Santika. Oh Santika, Francis. Ternyata belum ada yang banyak tahu kan S-nya apa. Kali ini Francis tahu. Bu Haja Lina Santika Rahmania. Beliau sosok yang sangat menginspirasi bagi para pelaku UMKM di Tangsel khususnya ya, karena punya produk yang sangat dikenal dan diterima di masyarakat. Produknya itu sambal Bu Haja Lina dan bebek Mas Yogi ya, bebek bok Mas Yogi dengan brandnya Sunra Food ya Bu? Sunra Food ya. Bu Haji, ini saya tuh sudah mengenal lah Bu Haji nih beberapa tahun ke belakang. Banyak teman-teman merequest ya dari pertanyaan yang lihat Bang J Channel. Bang J, tolong dong angkat profil-profil yang sangat menginspirasi. Ya. Salah satunya Bu Haja Lina gitu kali ini. Alhamdulillah berkesempatan dengan begitu banyak ini Bro Sis. Di belakang saya kalau mau baca itu beragam prestasi penghargaan udah diterima beliau. Sampai Bang J sampai nggak hafal deh. Nanti bisa tanya langsung. Bu Haja, UMKM menjadi pusat perhatian pemerintah ya, dan masyarakat karena penopang ekonomi yang luar biasa. Bu Haja Lina sangat mewarnai dunia UMKM di Tangsel. Saya pengen gini aja deh, pengen tanya Bu Haji, ini kan produknya sambal Bu Haja Lina ya, dengan bebek box Mas Yogi. Cerita Bu Haji, ini seperti apa nih dengan prestasi yang luar biasa, dengan omset, dengan rumah produksi yang keren banget. Silakan Bu Haji, saya nanti dengerin dulu deh. Sebetulnya saya usaha mulai jadi UKM itu karena pada tahun 2015 ya. 2015. Berarti tahun sekarang jatuh tahun ke-6. Ya, ke-6. 6. Tadinya saya pengen mengisi waktu pensiun. Mengisi waktu pensiun? Ya, jadi saya pengen di masa pensiun ini yang saya biasanya aktif, saya pengen tetap eksis dan aktif gitu. Jadi saya nggak pensiun itu nggak hanya di rumah aja. Biasanya banyak pensiun ngapain capek-capek, tinggal menikmati hasil gitu kan. Udah dengan ngomong cucu atau anak gitu kan, jalan-jalan selesai. Iya. Kenapa punya pemikiran berbeda? Tapi kalau saya gini, kalau cuma ngabisin uang tuh gampang ya? Jalan-jalan tuh gampang ya? Tapi saya pengen juga bermanfaat gitu ya. Mungkin nanti saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan. Kebetulan ternyata saya harus pindah dari rumah dinas ke daerah Serpong ini, di mana lingkungan saya juga masih banyak yang waktu itu masih ada yang tidak bekerja atau apa ya. Saya mulailah menampung karyawan. Dan pada hari ini terjawab Bu Haja. Iya, terjawab ya harapan Bu Haja ya. Iya, gitu. 6 bulan ke belakang ya yang lalu pada saat ingin memberdayakan masyarakat, banyak lingkungan masyarakat yang ikut berkontribusi di Sunra Food ya. Iya. Pengen tahu nih Bu Haja, selain dari awal 2015, kan interval waktunya, rentang waktunya nggak begitu lama nih. Kok langsung kayak naik apa ya, kalau mobil bro, kayak Ferrari. Wah, kalau pesawat tuh kayak jet tempur gitu. Kok bisa Bu Haja? Gimana awal-awalnya, coba Bu Haja, jujur sama Bang J nih. Kalau saya gini Bang ya, saya ngerasa pada saat saya gabung dengan UKM Tangerang Selatan ini, karena saya jujur tahu UKM itu hanya Tangerang Selatan gitu. Saya pindah ke Tangerang Selatan jadi UKM, saya melihat teman-teman UKM tuh punya produk. Waktu itu saya belum punya produk. Saya hanya pengen jadi UKM apa ya yang mau saya jual, saya produk saya apa. Saya waktu itu belum pada kepikiran. Pada pensiun itu ya.
Saya ngelihat teman-teman UKM masih muda-muda, udah punya bagus-bagus. Wah, ternyata saya harus punya produk nih. Walaupun saya memang sebelumnya bisnis, tapi saya tidak punya produk yang harus punya legalitas. Tadinya cuma happy aja bisnisnya gitu. Bisnis hanya memakan ruang waktu ya. Iya, jadi kalau udah bosan saya tinggalkan. Memang gitu. apa yang membuat Bu Haja tertarik jadi UMKM? Padahal kan jadi pebisnis. Ya, saya dipindah ke Tangsel ini kan banyak teman-teman baru. Jadi saya benar-benar satu orang pun tidak ada temannya lama. Jadi semua baru. Jadi saya harus saya nanti dengan lingkungan baru memperkenalkan diri, gitu kan. Produknya. Jadi otomatis saya harus punya produk gitu aja. Pertama kali itu apa Bu Haja? Tadinya sih sebenarnya saya jualan bebek ya, waktu itu bebek hidup. Bebek goreng. Saya waktu itu sempat ya Bang. Enggak, kan bebek hidup dibawa ke pasar-pasar kan. Jualan bebek goreng bebek ya, goreng. Tapi ternyata karena saya juga orangnya bukan tipe orang yang senang harus di dapur gitu ya, harus nguplek di dapur. Wah, saya kalau kayak gini buka warung tuh kadang-kadang saya harus bantuin. Ini saya bukan seperti itu gitu. Oh gimana ya, saya bisnis yang tidak saya terlalu harus banyak terjun ke dapur, tapi saya bisa bisnis gitu. Akhirnya bebek itu saya kemas di frozen food gitu. Jadi frozen food itu bukan karena ada pandemi. Kenapa bebek? Itu jadi resep dari sekian usaha saya yang sudah pernah jalanin dulunya, bosan gitu ya. Dan itu macam-macam ya, dari fashion atau usaha kenapa yang jatuhnya ke bebek? Nah itu loh ya saya penasaran. Tadinya kalau pilihannya makanan ya, makanan. Karena makanan itu tidak akan habisnya. Kalau baju kan seminggu kemudian juga model udah berubah. Walaupun plus minusnya adalah gitu ya. Tapi saya nggak pinter jualan baju gitu. Akhirnya saya pikir makanan aja. Nah, ibu saya, keluarga saya tuh ada yang udah jualan bebek dan itu laku banget gitu. Jadi saya udah punya. Jadi untuk rasa apa, saya udah punya resepnya gitu. Tapi berangkatnya karena itu juga ya. Kenapa harus bebek? Kenapa nggak ayam? Kenapa nggak produk yang lain ya? Iya. Tapi dari bebek itu saya kembangkan. Sambalnya saya kemas gitu. Kemudian dari turunan bebek tuh banyak banget sampai sekarang tuh ada turunan 14 bebek. macam. Banyak bebek gitu. Jadi bebek dari bebek yang ini, tapi produk yang lain akhirnya nyusul. Turunan bebeknya mana? Produknya. Oh, saya pikir turunan tangga maksudnya. Enggak, saya pikir bebek apa bukan ya? Enggak, jadi banyak klien lagi gitu. Jadi sampai sekarang sampai kita sambalnya punya, jadi tadi itu. Karena dari komposisi yang ada di bebek itu sama bebek. Sambal bebeknya itu karena waktu itu banyak yang minta beli, ternyata sambalnya. Oh, ini juga market bisnis buat turunan saya. sambalnya. Sambalnya saya kemas. Awalnya bebeknya ini. Luar biasa. Jadi sebelum pandemi pun memang saya udah di frozen. Nah, itu Bu Haji kan baru nih ya. Belum kenal, terus Bu Haja berinisiatif memperkenalkan diri. Kemana nih Bu Haja pertama kali? Ke lingkungan, ke RT, RW, lurah, camat atau kemana gitu? Atau teman-teman dekat gitu? Setelah saya jadi UKM Tangsel, hanya kenal beberapa orang. Ternyata UKM itu ada binaan dari Dinas Koperasi atau industri perdagangan. Itu saya nggak ada yang kenal satupun. Saya datengin kantornya. Oh, datengin kantornya. Berani ya? Berani. Saya ketemu, saya tanya dulu. Didampingi sama suami? Enggak. Sendiri. Enggak, Bro. Berani. Saya tanya dulu kepala dinasnya siapa ya namanya. Jadi saya pede aja, saya mau ketemu Pak ini. Mau apa, Bu? Oke. Cut lo. Comprehensive ya. Khususnya buat yang perempuan. Jadi pede, keberanian itu menjadi penting juga. Kenapa? Memperkenalkan diri juga butuh keberanian untuk membuka diri ya, gitu. Bu Haja, izin, mohon maaf nih ya. Bu Haja usianya berapa? Banyak. Pensiunan loh bro, ya nggak? Kalau milenial mungkin Bang J nggak terlalu banyak ini ya, gitu. Ini pensiunan yang kebayang ketebak-tebak buah manggis mungkin di atas 50-an lah gitu ya. Cucu saya 2. Cucu 2 ya. Jelas lah cucu 2 ya. Anak saya 3, yang 2 udah nikah, yang 1 sekarang tinggal di Jepang. Berani ya itu menjadi penting ya. Oke, keberanian menjadi penting ya untuk kita membuka diri. Kemana aja Bu Haja? Maksudnya kemana maksudnya? Perkenalan produknya itu. Oh iya, ya itu tadi saya pertama ke dinas terkait kemudian ya. Karena waktu itu saya di Tangsel ini masih bolak-balik Jakarta, rumah saya masih di Jakarta.
Jadi saya sekarang domisili dan udah karena kan di masa pandemi kebetulan suami juga anak semua saya udah ya mutasi mutasi. Akhirnya saya lebih fokus lagi di dapur, walaupun saya waktu itu udah punya usaha, tapi memang saya tinggal di dapur hanya by telepon sama karyawan gitu ya. Nah, di Jakarta itu semua kementerian saya jebol. Semua kementerian? Saya ketok ya. Oh, dijebol. Oh, iya. Maksudnya? Saya ketok. Ketok? Iya. Sama siapa? Sendiri juga. Masih sendiri juga? Iya. Wah, nekat ya gitu. Nekat atau tekad ya? Banyak melihat sebuah tekad yang luar biasa dari Bu Haja Lina S. Rahmania ini, yang tentunya buat Bransis, khususnya buat ibu-ibu atau kaum perempuan, ini patut dicontoh ya. Keberanian menjadi penting. Berani ya, gitu. Nah, ini penting. Mengetok satu persatu kementerian maupun dinas-dinas yang ada, memperkenalkan diri dan juga produknya. Ini menjadi penting, langkah pertama. Gitu. Kemudian juga aktif di berbagai komunitas. Aktif? Iya. Jadi kan segala info juga kan ada di situ. Sebetulnya info itu banyak buat kita, tergantung kita yang mana nih yang kita ambil. Yang mau diambil gitu ya. Gitu. Terus ada kesempatan, ada peluang harus kita ambil. Bisa enggaknya urusan belakang, yang penting ambil dulu. Bransis, yang kedua adalah peluang ya. Berani mengambil peluang, kesempatan. Karena kita akan tahu di mana untuk bisa ukuran produk kita, kemampuan kita, disitulah kita mengambil peluang yang ada ya. Berhasil enggaknya belakangan ya. Yang penting kita berani berkompetisi ya, gitu. Luar biasa. Bisa enggaknya. Nah, dari situ kan kita juga tahu kekurangan kita apa. Nah, kekurangannya di mana, kelebihannya apa. Misalnya kita udah tahu nih, oh dia berhasil nih, apa sih kira-kira. Oh, ternyata dia punya produk bagus. Karena berinteraksi dengan orang-orang yang sudah berhasil juga, Bu ya. Betul. Ya, sebagai orang mengatakan amati, tiru dan modifikasi. Jadi kita belajar dari orang yang juga sebelumnya sudah berhasil ya, Bu ya. Ya. Jadi pertama, keberanian untuk bisa membuka diri, memperkenalan baik produk maupun pemilik usaha, dan juga mengambil peluang yang ada, kesempatan itu ya. Terus Bu Haja, ini tuh baru 2 poin. Kan ini 5 tahun ini melesat nih Bu Haja, tadi yang saya bilang di awal ya. Kok Bu Haja Lina di sini ada, di situ ada, mending cuma ada, meraih prestasi kan gitu. Nah, how to-nya ini yang Bang Jim mau bongkar ini gitu. Ketika peluang itu ada, ini ujuk-ujuk nggak yang kira-kira atau datang dari bantuan ini, gimana tuh Bu Haja prosesnya? Kok bisa begitu? Enggak sih ya, saya juga nggak nyangka aja, cuman saya berusaha. Saya memperbaiki usaha saya, produk saya, produknya, gitu ya, silaturahmi saya kedepankan gitu. Jadi saya juga nggak tahu, saya tidak pernah meminta bantuan banyak. Saya dari udah 3 tahun ini tiap tahun tuh saya dapat bantuan. Oke, Bransis, 2 poin ya besar yang Bang Ye catat nih dari sosok Bu Haja Santika Rahmania. Dari keberanian memperkenalkan diri baik produk maupun pemilik usaha, dan juga mencoba mengambil peluang yang ada. Nah, jangan pernah takut untuk mencoba, itu kuncinya. Karena disitulah ada sebuah proses untuk membangun brand atau produk kita sendiri. Nah, tadi Bang Ji mau tanyain gini, gimana nih? Kok apakah semudah itu untuk mendapatkan berbagai bantuan dan prestasi yang Bu Haja Lina dapatkan? Nah, kali ini kita korek lagi. Bu Haja Lina, ini Bu Haja Lina kemarin bantuan ini, bantuan itu, bantuan gitu kan. Enak ya, bagi Bang Ji ngeliatnya enak. Tapi kan itu nggak lepas dari sebuah proses yang panjang, sebuah upaya yang gigih dari sosok Bu Haja Lina, sebuah kemauan yang begitu besar. Coba, yang kira-kira bisa diterapkan sama teman-teman UMKM, kira-kira apa untuk bisa mencapai seperti itu? Mungkin sebagai UKM, apalagi seperti saya yang usianya sudah... Tadi punya cucu 2. Sudah banyak banget ya. Sudah banyak. Saya menjelang 60. Menjelang 60 iya, Mbak. Ya, sebut juga tuh, Bro. Itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Yes. Walaupun mungkin saya bisa karena sudah juga dulu pernah kerja. Tapi saya tidak mungkin dikerjakan sendiri. Jadi saya udah memulai membangun tim. Teamwork ya. Tim. Jadi kok Bu Lina bisa sih cukup Bu Haja bayar gaji untuk ngebangun tim begitu banyak? Kalau saya intinya gini, bismillah ya Bang ya, makin banyak pegawai itu kan berarti kan usaha kita makin giat lagi. Jadi Allah juga tahu lah kebutuhan proporsional kita. Ya gitu ya. Tapi kadang-kadang memang suatu tantangan juga Bu Haja. Waduh, gaji gimana, omset masih merem-melek nih gitu. Jadi saat ini kita punya tim juga 2 untuk tim yang sini. Apa tim apa? Tim adminnya kita 2. Jadi karena kita sekarang di zaman digital ini memang kan perlu
segala macam kita harus online harus apa. Saya nggak bisa sendiri. Kita ikut kompetisi. Jadi ada atau tim apa. digitalisasinya, adminnya ada, adminnya produksinya ada juga. Pemasarannya? Kalau pemasaran sih kan itu ada tim satu, tapi tim. saya juga sebagai owner ngebuka untuk kerjasama. Itu saya cari peluang, kalau udah ini tinggal eksekusi aja. Bahkan nih ada satu yang menarik dari beberapa penghargaan. Ini duit loh, 100.000 yang belum dipotong dari BI. Itu jumlahnya 4 ya. Bukan 400.000 Bang yang lihat, itu bisa tata nilai itu jumlah nilainya. Apa yang mendasari kira-kira mereka tuh menjadi itu perhatian ke Bu Haja Lina? Saya pernah kemarin dapat masukan dari salah satu yang sering banyak perhatiin saya ya, maksudnya ngasih fasilitas dari mungkin katanya di samping produknya bagus. Produknya bagus itu dulu, yang penting produknya bagus. Personalnya juga dilihat. Yes. Gitu. Jadi produk bagus itu menjadi penting. Tidak kalah penting sumber daya manusianya, karena produk bagus kalau tidak disupport dengan sumber daya manusianya, ini juga tidak akan menjadi berbeda Bu Haja ya. Berarti produk dan sumber daya manusia yang handal. Jadi saya memang kita berusaha walaupun misalnya pejabat itu udah baik banget sama saya, tapi saya selalu memposisikan dulu saya ini OKM, ya memang harus menghargai dia, menghormati dia. Kemudian saya pada saat mereka sudah percaya sama saya harus menjaga amanat itu gitu. Jadi kalau saya sudah mendapat bantuan nih, berarti saya nggak hanya dapat bantuan, tapi saya justru harus lebih baik lagi. Biar yang memberi bantuan itu merasa bangga. Ternyata bermanfaat juga untuk banyak orang di situ ya. Makanya itu tantangan saya. Kenapa saya selalu pengen terus gitu, karena juga itu beban buat saya. Seiring dengannya waktu, prestasi begitu banyak diraih, pada akhirnya kan menjadi perhatian pusat banyak orang ya. Akhirnya itu datangnya Bu Haja itu mengusulkan atau diusulkan sih sebenarnya? Dari semua ya yang saya ngasih bantuan, saya tidak ada yang saya minta. Saya semua datang. Ini kira-kira nih Bu Haja ini kan banyak banget nih, tadi saya Bang Ji bilang kan Bang Ji nggak sanggup untuk membacakan. Kira-kira Bu Haja yang sangat berkesan, poin-poin penting apa menjadi spirit bagi Bang Ji dan teman-teman? Satu, kalau dari ini ya, saya menjadi binaan Bank Indonesia ini. Binaan Bank Indonesia. Karena kayaknya dulu saya pernah ngelihat punya teman jadi binaan Bank Indonesia tuh padahal kan UKM ribuan bisa terpilih. Pastilah. Dan itu saya Indonesia tidak pernah mengusulkan, dan saya tidak tahu caranya bagaimana. Saya cuma saya pengen banget jadi binaan, tapi justru dari pihak Bank Indonesia ada yang menghubungi saya gitu. Karena produk yang bagus, mungkin dia sering dia lihat akan word of mouth-nya, dengar dari media atau suka baca melihat gitu produk saya ada di mana. Kemudian dari situ juga yang lainnya juga sama. Pada akhirnya kalau buang produk dan sumber daya manusia yang handal, nggak mungkin juga kan untuk karena suatu akses di mana hanya sebatas kenal gitu aja ya. Dari Institut Teknologi Indonesia juga itu sangat membantu. Dari IT. Bantu apa, mesin-mesin juga ya? Tadi Bang J, alhamdulillah mesin banyak dibantu. Syuting di awal tuh ya ada mesin-mesinnya gitu. Tapi secara mungkin teknologi dari usaha saya, misalnya saya karena di sana universitas ya. Jadi apa yang saya perlukan, misalnya saya perlu ini penelitian ini, atau saya perlu mahasiswa untuk saya nggak tahu nih caranya gimana itu. Mereka problem solvingnya ada di sana untuk membantu dalam teknik industrinya. Iya, teknik industri itu banyak banget membantu saya gitu. Banyak. Ada nggak teman-teman yang lain selain Bu Haja yang menerima seperti Bu Haja, manfaat seperti itu? Mungkin ada, tapi tidak bertubi-tubi kayak saya. Jadi tiap tahun selama Ya karena kan setiap orang juga pengen karena satu kebanggaan memiliki produk yang bagus, juga punya sumber daya manusia yang handal, memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, pada akhirnya nanti akan muncul seperti Bu Haja Lina yang lain kan gitu. Jadi itu saya tidak minta mereka datang sendiri, nggak tahu saya sih hanya bisa bersyukur, alhamdulillah. Ini produknya sampai mana sebarannya? Tadi saya lihat tanpa ada Moskow segala macam. Jalan-jalan jualan. Saya untuk event yang UKM itu mungkin udah 6 negara ya. 6 negara. Tapi itu ikut eventnya. Tapi kalau produknya sendiri udah banyak. Seperti saya punya reseller di Australia. Itu salah satu cara ya untuk pasaran produk Bu Haja sampai di sana ya. Kemudian rajin lah ikut-ikut. Pokoknya saya kalau ada info kurasi apa, bismillah aja ikut. Legalitasnya gimana Bu Haja? Tentunya pasti dong ya. Semua udah lengkap. Seperti sekarang MD. Merek dagang. MD untuk frozen food ya, merek dalam negeri untuk khusus untuk frozen food. Mungkin hanya di Tangsel ini
hanya bisa dihitung jari yang punya MD untuk Awal perusahaan. yang pertama kali waktu 2015 kan, yang pertama kali dimiliki legalitas apa? PIRT sama halal. PIRT halal, itu pertama Iya. kali. Sambal. Iya, Sambal apa bebek? Sambal sama bebek. Sama bebek. Iya. Terus nambah lagi apa? Uji lab. Uji lab ya pastilah, itu Pasti mah ya? udah pasti ya. Oke. Jadi semua yang saya bisa, yang saya memang itu diperlukan, saya selalu kejar. Itu bayar apa difasilitasi? Saya awalnya banyak dibantu pemerintah Pemerintah, Tangsel ya. pemerintah. Tapi kan kita Sebagian juga pada akhirnya kan harus dibagi rata ya. Oke, Jadi jangan oke. Oh, yang iya. sudah Oh. dikasih harus Itu- dapat fasilitas. Oh, Jadi iya. saya yang berbayar pun nggak apa-apa. itu bagian daripada Iya. sebuah komitmen untuk Iya. membangun usaha ya. Ya, seperti MD Haki juga sudah. sudah tiga-tiganya saya udah punya haki. Hakinya apa? Untuk sambal Haji Lina, bebek bok Mas Yogi, kemudian untuk Sandra Food kita udah punya Itu semua. udah ya. Pokoknya itu udah dipatenkan lah ya. Nggak Iya. mungkin ada Sandra Food yang lain. Gitu sih ya. Terus BPOM-nya gimana? BPOM itu juga kan sebetulnya banyak kalau kita ngajuin ke BPOM waktu itu banyak yang dapat bantuan. Tapi karena ada program setahun sekali, kalau saya udah gemes ya, Iya, iya. akhirnya saya ngeluarin biaya sendiri. Gemes ya, kamar cucian gemes. Itu memang nggak cukup sedikit ya. Iya. Itu Karena biayanya. sesuatu tahapan yang memang Iya. tidak mudah dijangkau Iya. untuk UMKM skala mikro ya Iya. gitu. Karena Bu Haja memang sudah terus meningkat naik kelas seimbang dengan omset pemasukan, pada akhirnya memang benar-benar naik kelas gitu ya. Iya. Karena saya memang udah pengennya semua tahapan itu saya lalui, karena ya itu tadi memang saya udah niat Oke, bisnis. Karena oke. pengembangan saya rencana tahun depan sampai 4 tahun 5 tahun ke depan pun udah saya pikirkan mau dibawa kemana bisnis saya gitu. Mudah-mudahan panjang umur, Amin, sehat selalu, paling nggak jadi warisan Amin, ya kan, ya itu buat dia, Bang. keturunan kan gitu ya. Nah. Dan juga membuat pada akhirnya Bu Haja tuh awet muda ya. Iya. Jadi istilahnya produktif ya, padahal cucunya 2 gitu. Ini Francis, jangan salah ya. Ternyata yang milenial apalagi, jangan mau kalah Bu Haja Lina ya. Yang punya cucu 2 tapi semangatnya seperti milenial. Justru saya terpacu juga sama UKM Tangsel yang masih muda-muda ya, mereka udah bagus-bagus. Jadi saya nggak mau kalah sama mereka. Oke. Jadi ngimbangin lah. Ya, Bu Haja. Ini obrolan kita nih sebenarnya banyak banget ya, tapi segitu banyaknya Bang Jah sampai bingung nanti menyampaikan seperti apa. Dikit-dikit dulu Bu Haja ya. Itu juga sudah sangat membantu buat Bang J dan teman-teman untuk menggali potensi apa yang bisa disampaikan Bu Haja dan sebagai inspirasi juga. Dari tadi mulai awalnya Iya. terus sampai padahal 6 tahun Francis, 6 tahun. 6 gini ya. 6 tuh. 6 tahun. Tapi udah seperti bayangan Bang J udah 20 tahun. Bahkan lebih. Jangan lihat dari covernya segala sesuatu. Fokuslah pada apa yang sedang dilakukan. Sebuah hasil tidak lepas dari sebuah proses yang memang ditekuni dengan gigi. Oke, Francis, Cangcinya Babe, Akang Teteh, Mas Mbak udah uni, sedulur pada semuanya. Tadi Bang Jai ngobrolnya cukup hangat dengan pelaku UMKM yang ada di Tangsel, Bu Haja Lina Santika Rahmania, dengan produknya yang tadi sama-sama kita ketahui itu luar biasa. Dan beliau menyatakan juga bahwa pemerintah sangat fokus dan sangat membantu terhadap pelaku UMKM. Nah, Bang Jai kali ini bersama Bapak Deden Deni, beliau selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Bang Jai, sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Kadis, Ya. ini pelaku UMKM kan begitu banyak ya Pak Kadis ya di Tangsel. Salah satunya Bu Haja Lina Ya, nih yang hari ini Bang Jai kunjungi Pak Kadis gitu. Pak Kadis melihat sosok Bu Haja Lina seperti apa, dan apa ya benar yang tadi disampaikan bahwa beliau tuh pernah menerima bantuan-bantuan dari pemerintah Pak Kadis? Silakan, Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih Bang Jai. Selamat siang. Ya. Ya, Bu Lina saya kira salah satu sosok pelaku UMKM yang tangguh ya Bang Ya, tangguh. Yang luar biasa, dia motivasinya luar biasa, pantang menyerah, dan ya sampai akhirnya Kayak lagu Pak, pantang menyerah. dan sampai akhirnya dilirik sama investor ya. Banyak pajak korporasi, Makanya kan perusahaan-perusahaan. Begitu kita fokus usaha, terus kita tetap konsisten melaksanakan usaha, nggak ada mengeluh, tetap punya motivasi. Ya. Akhirnya pada satu titik, dan akhirnya ya dianggap sukses Bang ya, Bang ya, dan Membangun produk usahanya ya. produknya, dan mereka Bu Lina konsisten ya dengan Ya. dengan Terus dengan diakui, Pak. produknya ya. Ya. Dia
betul-betul ya passionnya di situ. Ya, Jadi ya. dia betul-betul pelaku UMKM yang profesional Ya. dan passionnya di situ. Pada satu titik dia udah berhasil, udah ikut kemana-mana, pameran kemana-mana, barangnya sudah kemana-mana, bahkan itu sudah sampai ke 6 negara Sebarannya ya. sampai ke berbagai negara. Sampai ke 6 negara. Jadi kan satu produk yang luar biasa saya kira. Dan akhirnya banyak investor yang tertarik Peluang-peluang yang pada akhirnya menghampiri Pak Kadis ya. Mereka datang sendiri akhirnya. Iya, betul. Setelah Karena dilihat dari aspek bisnis juga sangat betul, visible nih. punya prospek yang luar biasa, dan ini ada saya kira jarang ya, Ya. produk sambal dalam bentuk kemasan, Dan bebek box Mas Yoginya. boxnya juga. Jadi ini produk yang mungkin saya kira kompetitornya sedikit Bang Jaya. Jadi Bu Lina termasuk yang punya punya sangat tajam Melihat membaca potensi-potensi peluang ya. dan Ya, dia fokus itu. opportunity, ya. Sekarang udah berhasil, udah kemana-mana pasarnya, investor yang datang juga udah dari mana-mana. Iya. Tentu saya apresiasi dan berterima kasih juga ke Bu Lina karena secara tidak langsung juga Bu Lina membawa nama Tangsel Bang Ya, Jaya. nama Tangsel ya, UKM Tangsel Tangsel ya. pasti. Dan Ke selalu berbagai kami sampaikan kegiatan bahwa yang beliau ikuti ya. Betul, beliau setiap ada event di luar kota, di luar Tangsel dan Mengatasnamakan membawa UMKM nama Tangsel. Tangsel. Itu secara tidak langsung juga membawa nama harum. Tapi betul loh Pak Kadis, tadi beliau memang Oh, iya. menerima Tentu, pembinaan betul, atau mungkin betul. pelatihan-pelatihan dan juga fasilitas yang lainnya. Betul. Karena Bu Lina termasuk juga yang aktif juga ke kami Ya, Bang Jaya. ya, ya. Aktif menyebut program, tidak menunggu. Ya artinya juga informasinya saling ya, kita saling memberi informasi Bu Lina juga kadang-kadang beri informasi juga ke kita. Ya, sering Jadi kali, ini sinergis lah antara Bu Lina dan kami dengan dinas. Tentu kami juga punya kewajiban mendukung itu, ya tentu dengan fasilitas yang kami punya, bantuan yang kami punya, program tentunya dalam konteks program kerja Dinas Koperasi dan UMKM. Ya alhamdulillah mungkin karena prestasi Bu Lina, kami juga punya kewajiban mendorong makin sukses Ya. Bu Lina tadi dalam bentuk fasilitasi halanya. UMKM di Tangsel berapa Pak Kadis? UMKM di Tangsel kan UMKM itu dinamis banget makanya Ya, ya, ya. dinamis banget. Tapi pendataan kami kemarin dari BPUM, dari BPS kita mix ada kurang lebih 90.000 pelaku UMKM. 90.000 UMKM di Iya. Tangsel ya. Dan saya yakin hari ini juga bisa lebih dari Iya. itu. Saya kira dan ini potensi sekaligus juga tantangan Bang Jai. Apa Pak Kadis punya strategi apa Pak Kadis untuk UMKM yang sebanyak itu di Tangsel Pak? Nah, Supaya seperti banyak buah jabu betul, ini yang betul. lain nih gitu. Iya, ini kan 90.000 pelaku UMKM dengan dinamikanya, dengan berbagai karena masing-masing UMKM berbeda ya permasalahannya. Ya. Tentu begitu berbeda permasalahannya, treatmentnya juga berbeda-beda. Oke, berarti di Makanya- klaster ya Pak betul. Kadis ya. Nah hari ini Oh, kami ini sedang seperti apa, Betul. butuhnya apa gitu. betul. Nah hari ini kami sedang mendata Bang Jai. Kami kerjasama dengan kecamatan, dengan kelurahan, mereka yang paling dekat dengan pelaku-pelaku UMKM. Jadi baru data belum berbentuk informasi saya kira. Jadi kami lagi updating lagi, mudah-mudahan dengan pendataan updating yang terbaru bisa terinformasikan kondisinya di level mana mereka berada, apakah di ultra mikro, Ya, di mikro ada atau di bahkan mikro mungkin atau ada yang di di kecil, kecil, ya, ada ya. yang kecil. Oke. Kalau di kecil kan udah binanya udah per PT, artinya kami juga dalam Berarti program naik level kelas, ya. naiknya kelas, dan kami program kami sederhana Bang ya. Ah. UMKM naik kelas gitu. Artinya mereka tidak stuck di mikro. Satu ya, titik tapi ya. naik menjadi. Ini Pak Kadis dalam rangka apa Pak Kadis? Kunjungan ke pelaku-pelaku UKM? Oh atau iya, ya? ini kunjungan undangan lisan dari Iya. Bu Lina, dan saya emang dari dulu sudah punya janji nih mau berkunjung ke Bu Lina, dan hari ini baru diberi kesempatan nih, baru ada waktu. Alhamdulillah. Yang Francis, ya, maaf Pak Kadis ya. Ini kepada Dinas Koperasi UMKM Tangsel cukup cukup merakyat karena beliau juga mengunjungi ya secara langsung dan tidak langsung, bahkan juga dadakan juga pernah Pak Kadis ya gitu. Jadi gini Bang Jase. Jadi pengalaman saya pelaku UMKM tidak melulu urusan program Bang Iya, Jaya. iya, iya. Mereka tuh begitu dikunjungi bentuk pengakuan Bang Jaya. Iya, iya, bentuk iya. pengakuan, ada perhatian dan tidak Itu aja perhatian aja udah beda cukup Pak Kadis, itu banyak yang minimal memberi motivasi buat pelaku Iya, pelaku motivasi. UMKM. Jadi tidak hanya melulu bicara program, betul. bicara bantuan, Betul. bicara pelatihan, ya dikunjungi aja ke tempat Kunjungi produksi. senang, ya. Udah Jadi luar trigger biasa. juga Pak Jadi Kadis ya. trigger, jadi Kan ada motivasi perhatian dan juga. bentuk pengakuan Betul. jadi Dari- itu mungkin yang kami insya Allah kan terus di pola-pola yang ya pendekatan saya personal Iya. lebih efektif kadang-kadang Bang Jaya gitu ya. Saya di lapangan ketemu Pak Kadis tuh kemarin belum lama tukang dodol KPU di Jombang. Itu juga sama, itu sangat mikro ya. Buat Jelina yang udah sukses salah satunya ya. Itu juga sukses dalam hal lain gitu kan. Alhamdulillah luar biasa Pak Kadis, untuk menyemangati pelaku UMKM yang skala mikro.
bahkan ultra mikro. Nih, saya jadi seperti ini, apa, Bang? ini jadi contoh aja Bu Lina. Wah, Lina. Yang tidak ujuk-ujuk ya, Iya, betul. ujuk-ujuk Nggak begini. Terus langsung ada prosesnya, jadi ya, proses. ada prosesnya dari bawah dulu tadi. Kalau PR kan mesti dari bawah dulu. Betul, PR-nya dari bawah Pak Kadis ya, paling mendasar. Artinya Bu Hajalina juga tidak ujuk-ujuk melalui seperti ini. tahapan-tahapan ada proses itu. yang Iya. panjang, Iya. ada hambatan, ada rintangan, tapi mereka Bu Lina tetap bertahan Iya. dan fokus menjalankan usaha sampai hari ini. Iya. Ya kami anggap berhasil ya. Produknya diterima, udah ya, banyak support dari para pihak juga. investor, udah banyak yang masuk, Iya. bantuan juga masuk dengan sendirinya ketika kita punya prestasi. Jadi Betul. mungkin dan Bu Lina juga nggak pelit ke ilmu saya kira Bang Iya, ya. iya, sering ya pelatihan Iya, juga. Bu Lina juga ngasih pelatihan, terus juga Pendampingan. mendampingi pelaku-pelaku UMKM lainnya, mengajak pelaku-pelaku UMKM Betul. lainnya, malah mengajak pelaku-pelaku UMKM lainnya. Jadi mungkin justru belajar dari sesama pelaku UMKM lebih efektif, Lebih efektif, lebih tepat ya. lebih tepat. Ya. Maka buat pelaku-pelaku UMKM yang baru, mungkin yang sudah berjalan tapi belum sukses, saya sarankan gabung ke komunitas Bang Jaya. Komunitas ya, bisa sharing di situ Iya, pengalaman bisa sharing pengalaman karena Jejak tidak semua suksesnya. pelaku UMKM memahami semua tahapan ya. Iya. Kadang-kadang hanya yang bisa produksi, dia nggak punya kemampuan Iya. untuk menjual, Iya. nggak punya kemampuan untuk mempromosikan. Maka salah satu upayanya bergaul dengan Jadi kekuatan UMKM ya. lainnya, Gotong menjadi kekuatan. royong ini ya. Betul, Iya, betul. siap, Itu yang siap. paling penting Betul. saya kira Pak. Artinya biarpun kecil-kecil Francis, kalau banyak udah jadi Iya, kekuatan satu yang kekuatan. luar biasa ya. Baik Pak Kadis, terima kasih Siap, banyak siap, Pak sukses, Kadis, Bang Jaya, Ibu Lina. Bapak Deden Deni, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah bisa membersamai ngobrol-ngobrol Bang Jai di Sanrah Food. Oke, Francis, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang ini sangat bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.